Sejarah panjang asuransi kesehatan di Indonesia dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada mulanya adalah Peraturan Pemerintah Staatsregeling Nomor 1 Tahun 1934 yang menyebutkan bahwa pemerintah hanya menyelenggarakan program pemeliharaan kesehatan khusus pegawai pemerintah Belanda. Inilah keputusan diskriminatif yang menjadi cikal bakal diselenggarakannya jaminan kesehatan nasional yang kita kenal hari ini. Pada tahun 1934, Indonesia masih di bawah jajahan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda berjanji akan menjamin perlindungan kesehatan bagi pegawai-pegawai dan juga keluarganya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi semangat para pendiri negeri yang melatar belakangi peraturan tentang jaminan kesehatan di masa awal Indonesia merdeka. Pada tahun 1948, pegawai Republik Indonesia yang sakit mendapat penggantian biaya kesehatannya. Titik cerah jaminan kesehatan masyarakat kemudian kembali diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Founding father dari asuransi kesehatan adalah Profesor Gerrit Agustinus Siwabesi, yang merupakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia kala itu. Dari tangan dingin beliau lahir konsep asuransi kesehatan untuk pertama kalinya. Beliau bersama Profesor Awaluddin Yamin mengajukan proposal kepada Presiden Soeharto sehingga pada tahun 1968 terlahirlah asuransi kesehatan sosial. Tahun 1968 terbitlah Surat Keputusan Presiden Nomor 230 hingga diadakan perubahan kembali. Kemudian terbentuklah BPDPK, Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun. Di tengah perjalanan, klaim terjadi tanpa terkendali, sehingga sustenabilitas program terancam. Tahun 1971 terpaksa dihentikan dan tidak beroperasi karena banyak hutang yang tidak terbayarkan. Kemudian, pada tahun 1984, status BPDPK berubah menjadi Perum Husada Bakti. Pada tanggal 4 Januari 1991, Dr. Sonja Rusma ditunjuk langsung oleh Presiden untuk menjadi Direktur Utama Perum Husada Bakti, sesuai arahan Presiden kepada Direktur Utama, yaitu: pertama, menghapus korupsi dari asuransi kesehatan; kedua, berhentikan pegawai yang tidak produktif; yang ketiga, majukan jaminan pemeliharaan kesehatan. Namun, permasalahan demi permasalahan terkait asuransi kesehatan tetap bermunculan. Menteri Kesehatan terus berupaya untuk memperbaiki penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNS, TNI, Polri, dan keluarganya terus dilakukan, sehingga kemudian sebuah keputusan yang revolusioner lahir pada tanggal 28 Juni 1994. PT Askes Persero diperkenalkan untuk pertama kalinya. Dr. Ani Andaris Taji MBA sebagai Direktur Utama PT Askes mengungkapkan, terjadilah transformasi suatu bentuk sistem penyelenggaraan asuransi kesehatan dari organisasi menjadi Persero, di mana sebelumnya Askes dikenal sebagai perusahaan yang telat membayar klaim rumah sakit, dan masalah pasien selalu dipimpong ke sana-sini, tidak dihormati, dan selalu mendapat kesulitan saat ingin mendapatkan pelayanan. Setelah berubah menjadi PT dengan perubahan sistem dari case basis menjadi agrobasis dan bekerja sama dengan bank dan case management system, sehingga semua berjalan dengan baik. Pada tahun 2008, di bawah kepemimpinan Dr. I Gede Subawa MKes AAK, kondisi PT Askes semakin membaik.
dan para pegawai sudah mendapat imbalan yang cukup, pengelolaan Askes terus mengalami perbaikan sebagai asuransi kesehatan masyarakat. Dr. Andes Tata Suntara selaku Komisaris PT Askes menyatakan bahwa perubahan penyelenggaraan asuransi kesehatan begitu dinamis dari masa ke masa, mulai dari BPDPK Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan berubah menjadi PHB Perusahaan Umum Husada Bakti, kemudian berubah menjadi PT Askes Persero. Penyelenggaraan asuransi kesehatan terus mengalami perubahan demi perbaikan. Pemerintah pun terus memperbaiki kekurangan-kekurangan demi memberikan kinerja yang terbaik. Pondasi yang ditancapkan oleh para pendahulu kita kini terus berdiri. Mimpi untuk mewujudkan asuransi kesehatan semesta, yaitu asuransi bagi seluruh rakyat Indonesia, telah menjadi nyata. Jawaban atas mimpi hebat itu adalah BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Sejak berdirinya BPJS Kesehatan, negara terasa lebih hadir dalam mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terjadilah transformasi dari Askes menjadi BPJS Kesehatan. Terjadilah perubahan sistem, karakter, sikap, dan perilaku yang dimulai dari pegawai BPJS Kesehatan. 4 dasawarsa terasa baru kemarin. Prestasi demi prestasi lain harus terus dikejar. Inilah makna perubahan arti dari transformasi sesungguhnya di tubuh BPJS Kesehatan. Tugas dari BPJS Kesehatan tidak lagi mencari keuntungan, melainkan wajib memberikan pelayanan yang maksimum dan tetap memperhatikan kendali biaya. Makna perubahan BPJS Kesehatan adalah menjadi lebih profesional, mampu memuaskan peserta yang berlipat ganda jumlahnya, dan mempertahankan kualitas pelayanan daripada sekedar berorientasi kepada laba. Untung tidak dicari, namun soyogyanya harus ada keseimbangan pengelolaan dana. Dana berimbang ini yang kemudian menjadi bukti bahwa meskipun memberikan layanan yang terbaik dan seoptimal mungkin, penyelenggaraan program dapat terus ditingkatkan. Program dapat dipertahankan dan tetap berkelanjutan demi satu tujuan cakupan semesta, terwujudnya jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Mobile JKN itu gampang banget. Buka Play Store di Android atau App Store di iOS kamu. Jangan sampai buka aplikasi dating dulu ya. Fokus. Ketik Mobile JKN, kemudian di-download deh. Setelah mendownload aplikasi Mobile JKN, klik menu daftar dan pilih menu pendaftaran pengguna Mobile JKN. Kemudian jangan lupa untuk mengisi data kamu. Setelah mengisi data diri, kode OTP akan dikirimkan melalui SMS. Nah, setelah itu tinggal di-copy aja. Lalu masukkan kode OTP tersebut, klik register, udah deh. Akun kamu sudah terdaftar di aplikasi Mobile JKN. Kalau udah terdaftar, kamu tinggal buka aplikasi Mobile JKN. Lalu masukkan nomor kartu atau email yang terdaftar. Masukkan password, masukkan kode captcha, terus klik login deh. Nah, udah masuk nih kita di aplikasi Mobile JKN. Yang sering bikin bingung itu adalah kalau kita lupa bawa kartu KIS waktu berobat. Jangan khawatir, kamu bisa menggunakan KIS digital. Kamu bisa klik menu kartu di icon thumbnail kartu JKN KIS tengah bawah. Jadi nggak perlu takut lagi kalau kartumu hilang. Kalau kamu merasa kurang sehat, bisa konsultasi dokter di Mobile JKN. Caranya, pilih menu konsultasi dokter, lalu klik menu hijau pojok kiri atas, klik menu chat, lalu tulis keluhan penyakit kamu. Nah, nantinya dokter akan menjawab chat kamu di aplikasi Mobile JKN. Belum puas konsultasinya?
monggo berobat ke Vaskes. Tapi jangan lupa kamu bisa ambil antrian secara online loh di Mobile JKN. Caranya, klik menu pendaftaran pelayanan, lalu jangan lupa untuk mengisi keluhan kamu. Kemudian klik daftar pelayanan. Dan nanti kamu akan mendapatkan nomor antrian yang sudah ditetapkan. Selain itu, kamu juga bisa melakukan screening kesehatan secara mandiri. Caranya, klik menu screening, selanjutnya isikan data diri, serta jawab pertanyaan yang muncul di aplikasi. Nah, nanti kamu akan mendapatkan informasi berupa risiko potensi penyakit. Pandemi COVID-19 kayak gini, kamu juga bisa screening mandiri. Caranya ada di fitur screening mandiri COVID-19. Di sini kamu akan mengetahui informasi tentang COVID-19. Hasilnya, kamu akan mengetahui potensi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan kamu. Banyak bukan untungnya. Belum lagi nih ya, ada fitur di mana kita bisa mengetahui jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dan fitur untuk mengetahui jadwal tindakan operasi di rumah sakit. Yang terakhir deh, ada fitur di mana kamu bisa melihat riwayat pelayanan dan bisa memberikan rating fasilitas kesehatan yang pernah kamu kunjungi.